Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fahri dari kelas 11 TKJ 1 dari sekolahan SMKN 1 Kemang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari kelas industri yaitu tentang Ether Channel. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya pelajari di materi Ether Channel. Oke, kita langsung aja lanjut ke videonya. Nah, oke, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama itu um, ada tentang pengertian Ether Channel, lalu yang kedua ada fungsi dari Ether Channel, lalu ada tentang protokol-protokol dari Ether Channel, lalu yang terakhir yaitu saya bakal konfigurasi Ether Channel. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama di sini ada pengertian Ether Channel. Apa sih Ether Channel itu? Nah, jadi Ether Channel ialah suatu teknologi yang menggabungkan beberapa kabel atau link fisik menjadi satu link logis yang disebut port channel. Teknologi ini digunakan untuk meningkatkan bandwidth, menyediakan redundansi atau ketahanan koneksi, serta melakukan load balancing pada perangkat jaringan seperti switch, router, dan server. Nah, jadi Ether channel ini adalah, misal kita mempunyai dua switch, lalu kita ingin menyambungkan dua switch tersebut. Nah, jika menggunakan Ether channel, kita bisa menggabungkan hmm, misalkan 3 kabel dari switch ke switch, dari switch 1 ke switch 1 ke switch 2 itu menggunakan 3 port. Tapi itu secara logis dihitungnya satu karena dia sudah menjadi Ether channel. Jadi sudah tergabung gitu. Nah, itu fungsinya buat, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, fungsinya ini buat ningkatin bandwidth. Jadi Ether channel ini menggabungkan beberapa kabel atau link supaya menghasilkan kecepatan yang tinggi. Jadi bandwidth itu apa? Bandwidth itu batas maksimal kecepatan pada kabel. Nah, secara logika, kalau misalkan satu kabel itu bandwidth-nya 100 Mbps, berarti kalau kita pakai dua kabel, otomatis dia bakal menjadi 200 Mbps. Nah, itu dia yang disebut meningkatkan bandwidth. Nah, selanjutnya ada redundansi, yaitu ketahanan koneksi. Jika satu kabel atau link fisik rusak, traffic otomatis dialihkan ke kabel atau link lain tanpa memutus koneksi. Selanjutnya, load balancing, yaitu jika traffic jaringannya ini bisa dibagi ke beberapa kabel atau link secara otomatis. Jadi misalkan kan pakai 3 kabel nih. Kalau misalkan kabel satu rusak, nah ya udah kita pakai kabel yang lainnya. Itu bakalan secara otomatis kegunain. Jadi nggak usah harus kayak matiin koneksi dulu atau kayak ya diganti gitu ya kan. Karena udah ada kabel yang lain yang masih berfungsi. Nah, yang terakhir itu fungsinya ini menyederhanakan manajemen. Jadi semua port yang digabung dianggap satu interface logis. Jadi misalkan kita mau konfigurasi, kan pakai 3 kabel nih. Jadi kita nggak usah konfigurasi tiga-tiganya. Jadi kita cukup konfigurasi satu interface doang. Nah, selanjutnya di sini ada protokol Ether Channel. Yaitu yang pertama ada LACP, yaitu Link Aggregation. Itu singkatan dari Link Aggregation Control Protocol. Protokol LACP ini ada dua, yaitu aktif dan pasif. Aktif merupakan, sorry, aktif adalah, jadi kalau aktif ini dia mengirim dan menerima LACPDU untuk membentuk Ether Channel. Nah, LACPDU itu apa? Jadi LACPDU ini merupakan suatu pesan yang fungsinya ini berarti pesan ini bakal dikirim ke switch lainnya kayak buat negosiasi atau membentuk atau membuat suatu Ether Channel. Nah, kalau pasif ini dia cuma menunggu pesan LACPDU dari sisi lain. Nah, kombinasi yang bisa kita pakai.
Kalau misalkan dua-duanya pakai aktif, dua-dua uh, switch dua-duanya pakai protokol aktif, nah ini bakalan berhasil karena dia sama-sama mengirim dan menerima. Nah kalau kita pakai aktif sama pasif itu juga bakalan berhasil karena si aktif ini bakalan ngirim karena si pasif juga nerima. Lalu kalau pasif sama pasif itu sama-sama nunggu, jadi nggak bakal berhasil. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, protokol Ether Channel yang kedua itu ada PAGP, yaitu singkatan dari Port Aggregation Protocol. Protokolnya juga ada dua, yaitu Desirable sama Auto. Kalau Desirable ini ngirim dan menerima paket PAGP untuk membentuk, membuat, dan menegosiasikan Ether Channel. Nah, kalau Auto, dia ini cuma nunggu paket dari Desirable. Ya, 11-12 lah sama ini nih, aktif sama pasif. Jadi ini tuh sebagai aktif, ini sebagai pasif auto. Nah, kombinasinya juga sama. Kalau desirable sama desirable udah pasti berhasil karena sama-sama ngirim dan juga menerima. Kalau desirable sama auto itu juga udah pasti berhasil karena ada yang ngirim dan juga ada yang menerima. Lalu auto sama plus auto itu nggak berhasil karena sama-sama nunggu ya kan. Jadi nggak bakal kebuat lah tuh Ether channel. Oke, di sini saya bakalan konfigurasi Ether channel. Di sini kita butuh dua switch, lalu satu PC ya. To end device. Hmm, dua ya, sorry. To end device. Oh, di sini kita bakalan sambungin kabelnya pakai kabel cross. Nah, ini kita pakai tiga ya. Sorry di sini kita hilangin dulu bagian sebentar ya. Bagian ini AFI. Ya udah hilang. Nah, di sini kita bakal percepat. Oke, kalian bisa lihat di sini itu ada yang kuning ya. Kenapa ini kuning? Karena um, mencegah terjadinya looping. Apa itu looping? Looping itu kayak pesan yang dikirim secara terus-menerus. Jadi yang menyebabkan suatu perangkat tersebut error. Nah, jadi biar nggak looping ini, kita bakal satuin kabelnya tersebut jadi satu. Itu kita konfigurasi yang namanya Ether Channel. Caranya, kita masuk ke switch, enable, lalu config terminal. Nah, misalkan kita nggak tahu nih, uh, si kabel ini nyambung kemana, kita bisa cek, yaitu caranya doso CDP nay. Nah, oke di sini sudah muncul ya. Itu ada FA1, FA2, dan FA3. Oke, di sini kita masuk ke tiga-tiganya, interface rank FA0/1 sampai 3. Nah, di sini kita jadiin terang dulu ya teman-teman. Nah, habis itu di sini kita channel group. Nah, kita tanya-tanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pemberitahuan 1 sampai 6 yaitu channel group number. Kita mau nomornya berapa, yaitu kita bisa milih dari 1 sampai 6. Ini harus sama sama yang sebelahnya. Jadi di sini kita pilih satu, lalu tanda tanya lagi. Nah, mode. Nah, kita modenya mau apa nih? Nah, di sini kita mau konfigurasi apa? Nah, kalau misalkan kita mau konfigurasi LACP yang bisa dipakai yaitu aktif sama pasif. Baliknya, kalau kita mau konfigurasi pakai protokol PAGP yang bisa dipakai itu auto sama desirable. Oke, selanjutnya sini kita bakalan yang ini kita konfigurasi LACP dulu deh. Jadi di sini kita pakai yang ini apa ya?
pasif. Oke, pasif. Oke, kita coba lihat. Nah, ini masih kuning ya, ya karena yang ini belum dikonfig. Oke, kita enable config terminal, lalu doso cdp name. Oke, F01 sampai 3. Interface range F0/1 sampai 3. Kita jadiin terang, lalu channel group 1 modenya yang ini, karena kita LCP kita pakai yang ini aktif, karena yang tadi pasif ya. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah hijau semua ya. Yaitu di sini ether channelnya udah kebuat. Cara ceknya gimana? Seperti ini. Kita exit to show ether channel summary. Nah, kalau kita mau konfigurasi portnya itu kita masuk ke PO1. Jadi kita nggak usah konfigurasi tiga-tiganya, kita cuma cukup masuk ke interface PO1. Nah, seperti itu. Kita akan mau kasih IP gitu ya kan, cukup masuk ke interface PO1. Oke, di sini kita bakal tes ya, sambungkan IP 2.168.10.1. 192.168.10.1. Oke, coba kirim. Nah, udah successful ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu konfigurasi LACP. Konfigurasi PAGP juga sama aja ya teman-teman. Oh, ya modenya aja yang berbeda. Nah, oke, selanjutnya di sini saya bakalan konfigurasi enter channel di MLS 3. Sorry, di MLS ya. Nah, di multilayer switch ini kita gabungin pakai 3 kabel juga ya. Karena di multilayer di MLS ini nggak bisa ngecek doso CDP nih, jadi saya sudah aktifin uh, FA-nya ini. Ini kita masuk ke switch 4. Ini no aja, enable config terminal, lalu masuk ke interface range F0/1 sampai 3, lalu mode terangin karena di MLS ini beda ini ya, export terang encapsulation dot one cure, lalu baru setelah itu switch mode terang. Ya udah, lalu di sini channel mode. Nah, di sini kita konfigurasi PAGP. PAGP itu auto sama disable. Oke, di sini kita modein auto. Oke, sudah. Oke saja. Nanti deh kalau udah selesai. Oh, lalu enable config terminal interface range FA0/1 support trunk encapsulation mode terang, lalu channel group ada. Nah, kita PAGP kita di sini pakai yang disable deh. Oke, kita di sini nah, oke, di sini sudah sama-sama aktif ya teman-teman.
Kalau dipasang PC juga ini udah pasti berhasil ya. Kalau sama hijau juga. Nah, jadi seperti itu cara konfigurasi Ether channel ya teman-teman. Di switch layer 2 dan juga switch layer 3. Semoga sampai sini teman-teman ngerti ya apa itu Ether channel, gimana cara konfigurasi Ether channel. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kalimat yang sulit dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.